Cemburu berakhir di atas 18. Pagi hari Amelia melakukan aktivitasnya seperti biasa. Berangkat sekolah dan pulangnya terkadang mampir ke kantor Daniel. Sesekali Daniel yang ke rumah Amelia. Selama 1 minggu ini pun hubungan keduanya semakin dekat dan mesra. Terbalik dengan hubungan Amelia dan Raka menjadi renggang karena Amelia selalu menghindarinya. Terkadang, waktu pulang sekolah Amelia buru-buru pulang lebih dulu agar tidak bertemu pria itu. Ketika istirahat pun Amelia lebih sering bergabung bersama banyak orang tanpa memperhatikan Raka. Amelia bersikap seperti itu karena tidak mau orang-orang berasumsi yang tidak-tidak dirinya juga tidak mau memberi harapan palsu kepada pria itu. Terlebih Amelia sekarang sudah mempunyai tambatan hati. Pastinya Amelia akan menjaga perasaan kekasihnya. Hari ini hari weekend sekolah Amelia akan bersiap untuk Car Free Day bersama Tiara sahabatnya. Mengapa tidak dengan Daniel? Biasanya kalau hari weekend begini Daniel lebih suka bergelung dengan selimut dan bantalnya. Maka Amelia tidak akan mengganggunya, dia akan menghabiskan hari weekendnya bersama sang sahabat. Calling Tiara. Mel, gue udah di depan rumah lo. Buruan turun keburu siang nih. Amelia. Iya bentar gue pakai sepatu dulu Ra. Tiara. Oke buruan ya cepat. Sambungan pun terputus. Amelia segera turun dari kamarnya. Amelia memakai hot pants dengan atasan, kaos scrub dipadukan dengan jaket parasut. Tak lupa memakai earbuds dan juga topi. Mah aku sama Tiara mau CFD dulu. Pamit Amelia pada ibunya yang sedang mencuci piring wastafel. Iya pulangnya belikan mama buah ya Mel. Ucap Cecil ya. Oke bu bos, Pai Mel pergi dulu. Amelia melambaikan tangannya keluar rumah menghampiri sahabatnya yang sudah stay di depan pagar rumah. Udah siap kas berangkat. Amelia menaiki motor matic milik Tiara yang ia bawa. Rencananya ia akan CFD ke JL Sudirman. Setelah berjoging dan meregangkan otot-ototnya Amelia dan Tiara mampir ke supermarket untuk membeli pesanan sang mama. Lo Amel di sini juga. Ucap seorang perempuan menepuk pundak Amelia ketika sedang memilih-milih buah. Amelia berjingkat kaget karena dikejutkan dengan kehadiran. Ibu dari sang kekasihnya tak lain adalah Sonya. Tante, apa kabar? Iya aku sama Tiara habis jogging. Tiara mungkin lagi ke toilet dulu tante. Dan ini mama pesan buah. Akhirnya aku mampir dulu ke sini. Tante bareng siapa ke sini? Amelia celingukan sembari mencari seseorang. Kalian tahu kan siapa yang Amelia cari? Oh gitu. Alhamdulillah tante baik-baik aja sayang. Itu tante kesini bareng Daniel juga sepupunya. Sepupunya Daniel kesini karena sekolahnya sedang libur akhir pekan, kakak kelasnya ujian jadi dia kesini untuk berlibur. Tuh mereka. Tunjuk Sonya pada ujung lorong rak jajanan. Amelia tercengang Daniel sedang digelayuti gadis cantik seumuran dirinya. Amelia seketika merasakan denyut nyeri di ulu hatinya. Amelia mengeraskan rahangnya. Daniel begitu terlihat memanjakan gadis itu, terlihat dirinya juga merangkul pundak gadis itu. Amelia seketika merasa terbakar dengan pemandangan di depannya itu. Amelia memalingkan wajahnya ke arah lain. Merasa tak sanggup lagi untuk sekedar menoleh ke arah mereka yang tampak seperti pasangan kekasih. Tapi lagi-lagi Amelia dibuat terkejut tatkala Sonya memanggil orang yang saat ini membuat dirinya cemburu. Daniel, Sarah. Panggil Sonya pada dua sejoli yang sedang memilih jajanan di rak ujung itu seketika menoleh pada arah sumber suara yang memanggilnya. Ketika Daniel dan Zara menoleh, Amelia hanya mendelikan matanya. Tapi tidak dengan Daniel. Daniel langsung menggenggam melepaskan begitu saja rangkulannya pada gadis itu. Segera Daniel dan Zara berjalan menghampiri kami. Mel, kamu di sini sama siapa? Tanya Daniel. Zara, kenalin ini, Amelia anak temen tante. Ucap Sonya pada gadis itu. Lalu gadis itu menyalamiku, tapi tiba-tiba gadis itu kembali membuat Amelia tercengang. Gadis yang merupakan sepupu kekasihnya itu, mengamit lengan Daniel dan merengek. Bang ayo ih, aku belum milih jajanannya. Zara merengek pada Daniel dan suaranya begitu terdengar sangat manja seperti menggoda. Aku hanya diam dan tidak memberikan reaksi apapun, karena kami belum memberitahukan tentang hubungan kita pada kedua orang tua, maupun Daniel maupun Amelia sendiri. Amelia merahasiakan hubungannya, karena Amelia sudah berjanji pada papanya agar fokus saja untuk belajar. Amelia gak ikut kami saja. Kami rencananya mau sarapan setelah ini, tawar Sonya pada Amelia yang sedari tadi sudah ingin kabur dari hadapan mereka. Tapi Amelia tidak tahu harus mengatakan alasan seperti apa pada mereka. Sementara Daniel terus memperhatikanku ditambah. Aku hanya memakai hot pants dan jaket yang
Ku buka resletingnya, menampilkan bentuk dua bongkahan yang padat itu tercetak dari beli kaos crop top yang kupakai. Aku bisa membaca dari raut mukanya, menandakan kalau dia tidak suka dengan penampilanku yang terbilang seksi. Tapi apa peduli Amelia? Daniel saja bisa-bisanya bermanja-manjaan dengan gadis lain. Tak lama Tiara pun akhirnya datang. Amelia menghela napas lega. Lo dari mana aja sih, lama banget? Gue udah selesai nih, yo balik. Gue udah ditungguin nyokap. Amelia mengomel melampiaskan kekesalannya begitu saja pada Tiara. Padahal Tiara perginya tidak begitu lama menurutnya. Amelia mengapa sesewot itu pada Tiara. Daniel bisa melihat ada kecemburuan di mata Amelia. Daniel ingin sekali membawa Amelia untuk menjelaskan apa yang dia lihatnya itu hanya sebatas abang dan sepupu, tidak lebih. Tapi Daniel tidak bisa berbuat apa-apa di depan Sonya. Nanti Sonya akan keheranan dengan kami. Tante Mamah di sini juga. Mas Daniel, dan lu di sini sejak kapan, bocil? Tiara jujur merasa tidak suka terhadap saudaranya yang bernama Zara itu. Bisa dikatakan Tiara sama seperti Zara, sepupu dari Daniel, tapi Tiara tak secentil Zara yang terlihat seperti perempuan gatal. Bermanja-manja seperti itu. Tidak tahu malu pikirnya, dan Tiara tidak begitu dekat dengan Zara. Sayang, kamu habis olahraga? Tanya Sonya pada Tiara. Iya Tante Mama. Nih orang minta ditemenin jogging, katanya mumpung weekend. Tunjuk Tiara pada Amelia dan Amelia hanya tersenyum. Daniel yang mendengar jawaban dari Tiara, yang memintanya ditemenin untuk berjogging pun merasa bersalah. Bahkan dirinya tidak sempat memberi kabar pada gadis itu, karena pagi-pagi buta sekali dirinya sudah diganggu oleh Zara. Sepupunya itu minta diantarkan jalan-jalan dan membeli jajanan. Lalu, tiba-tiba saja ada suara lelaki yang memanggil Amelia dari arah belakang. Sontak saja mereka semua menoleh pada sumber suara itu. Amelia. Huan dengan setelan kaos polos dan celana training juga memakai sepatu olahraga. Sepertinya lelaki itu sama seperti Amelia selesai berjogging. Amelia yang melihat kehadiran Huan seketika mempunyai ide untuk membalas perbuatan Daniel yang sudah membuat dirinya merasakan cemburu. Huan ada di sini juga. Apa kabar? Sudah lama tidak pernah terlihat. Mama menanyakan terus, katanya gak pernah lagi ke rumah. Iya, aku sedang sibuk dengan perusahaan Mel. Jawab Huan. Daniel yang melihat interaksi Amelia dan juga Huan merasa terbakar api cemburu. Daniel mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat. Apa katanya tadi? Tante Cecilia menanyakan kabar lelaki itu, berarti mereka sering bertemu. Kapan mengapa dirinya tidak mengetahui hal itu? Ayo Bangi, lenyek gadis itu yang masih bergelayut di lengan Daniel. Amelia tidak suka melihatnya. Amelia ingin segera menjauh dari mereka. Oh iya Tante, kami permisi dulu ya. Kami sudah selesai. Pamit Amelia pada tiga manusia di depannya itu. Daniel ingin sekali memanggil Amelia dan mengajaknya berbicara, tapi lengannya terus diapit oleh Zara. Daniel tidak bisa berbuat apa-apa. Silahkan sayang. Sonya mempersilahkan dan Amelia mengangguk. Mel, biar aku saja yang mendorongnya. Sekalian aku juga sudah kok. Aku hanya membeli minuman saja. Ucap Huan sembari mendorong keranjang belanja itu. Di belakang Tiara dan Amelia mengikutinya. Amelia tunggu. Tiba-tiba saja Daniel mencekal pergelangan tangan Amelia. Amelia yang dicekal lengannya menghentikan langkahnya, sontak saja Amelia menoleh. Ada apa? Tanya Amelia. Mah, aku perlu bicara sama Amelia. Mama pulang saja sama Zara ya, diantar supir. Nanti aku telepon supir untuk menjemput Mama. Ucap Daniel pada Sonya. Loh Bang, gak bisa gitu. Abang kan udah janji sama aku mau belikan banyak jajanan. Zara protes begitu Daniel akan meninggalkannya. Daniel tidak menghiraukan tanggapan Zara. Sonya hanya mengangguk patuh. Ramas Daniel, pinjam Amelia sebentar ya. Kamu bisa gak kan pulang sendiri? Iya mas, gak apa-apa, aku bawa motor sendiri kok. Ya sudah, kami permisi dulu. Daniel dan Amelia begitu saja pergi meninggalkan mereka yang masih mematung. Tapi tidak dengan Zara, gadis itu merajuk dan menghentak-hentakan kakinya ke lantai. Daniel mengambil alih keranjang Amelia yang dipegang Huan berisikan buah itu. Begitu saja melewatinya. Amelia hanya mengikuti kemana lelaki itu akan membawanya. Daniel segera membayar semua belanjaan Amelia, tak lupa Daniel mengambilkan beberapa cemilan jajanan untuk Amelia dan beberapa yogurt lainnya. Daniel menyerahkan black card-nya ke arah kasir. Setelah itu mereka keluar. Daniel membawa beberapa kantong tas belanjaan yang sudah terisi penuh. Memasukkannya ke dalam bagasi mobil.
membuka pintu untuk Amelia. Setelahnya Daniel masuk dan memasangkan seatbelt dirinya, dan juga Amelia. Begitu bunyi klik, Daniel langsung meluncur meninggalkan kawasan supermarket itu. Membelah jalanan hari weekend seperti ini, jalanan tidak begitu macem. Di dalam mobil tidak ada yang berbicara, keduanya terdiam, tidak ada yang memulai percakapan. Daniel membawa Amelia ke apartemennya. Begitu mobil berhenti di basement apartemen, Daniel langsung membuka pintu mobil Amelia dan menggandengnya. Menekan sandi pintu apartemen itu. Begitu pintu itu terbuka, langsung saja Daniel mendorong Amelia ke balik pintu, menyambar begitu saja bibir gadis itu, melampiaskan rasa cemburu yang begitu mendalam yang sejak dari tadi ia tahan. Daniel melumatnya dengan kasar. Amelia awalnya hanya diam tidak memberikan akses, tapi lama-lama Amelia mulai membuka mulutnya. Amelia membalas lumatan Daniel. Amelia menumpahkan kekesalannya yang sedari tadi sudah menumpuk. Daniel merengkuh pinggang Amelia. Gadis itu semakin menggebut tangannya menekuk tengkuk Daniel. Amelia seperti mendapatkan sengatan di tubuhnya. Jaket yang sedari tadi dia pakai entah mengapa sekarang sudah terlempar ke sembarang tempat. Amelia mengalungkan tangannya ke leher Daniel, menekan lebih dalam percumbuan itu. Daniel membawa Amelia ke sofa tanpa melepaskan pagutannya. Sesekali Daniel memberikan oksigen pada gadis itu, dan kembali melumatnya. Daniel menidurkan Amelia di sofa, melepaskan pagutannya. Tangan Daniel membelai pipi Amelia lalu mencium kening wanita itu dengan lembut. Aku tidak suka kamu berdekatan dengan laki-laki lain selain aku, bisik Daniel di telinga Amelia. Daniel memandangi wajah Amelia, telunjuk jarinya membelai wajah cantik gadis itu. Kamu hanya milikku, tidak boleh ada yang mendekati kamu selain aku. Kamu curang? Kamu saja bisa dekat dengan gadis lain, tapi aku tidak boleh. Ucap Amelia memalingkan wajahnya ke samping sembari mengkerucutkan bibirnya. Dia hanya sepupuku sayang, tidak lebih. Kamu jangan salah paham. Dia memang seperti itu, anaknya manja. Jawab Daniel lagi. Janji jangan terlalu dekat dengannya. Aku tidak suka. Ucap Amelia sembari memandangi wajah tampan kekasihnya itu. Iya janji. Daniel menyodorkan jari kelingkingnya ke depan muka Amelia. Posisi di antara mereka saat ini begitu dekat, Daniel bahkan menempelkan dadanya ke dada Amelia. Kamu seksi banget sayang, bisik Daniel di daun telinga Amelia. Membuat Amelia meremang merasakan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Setelah itu mereka melanjutkan percumbuannya. Tapi Daniel tidak melakukan hal lebih pada gadis itu. Daniel ingin dirinya merasakan kenikmatan itu setelah mereka menikah. Daniel akan sekuat tenaga menahannya agar dirinya tidak sampai kebablasan. Sampai siang hari barulah Amelia diantarkan pulang oleh Daniel setelah mereka memakan sarapan paginya yang sudah terlewat akibat pergulatan panas mereka. Mereka sampai melupakan rasa lapar di perutnya hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang.